teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Materi yang akan kami bahas yaitu manajemen aset daerah. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Maya Vernika Mardesa, yang kedua ada Rohayani Linggi Alo, yang ketiga ada Meifa Tumboimbela. Pada materi kali ini ada 2 topik yang akan kami bahas, yaitu penganggaran dan perencanaan belanja aset, dan yang kedua pengelolaan aset milik daerah. Baiklah, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu penganggaran dan perencanaan belanja aset. Selanjutnya, menentukan kebutuhan aset. Keputusan manajemen aset yang menyangkut pengadaan, penggunaan, dan penghapusan aset dibuat dalam suatu kerangka perencanaan pelayanan dan finansial yang terintegrasi dalam kebijakan konteks dan prioritas alokasi seluruh sumber daya. Perencanaan aset meliputi penilaian terhadap aset-aset yang telah dan perencanaan pengadaannya dibandingkan dengan kebutuhan ada penyediaan. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan aset. Perencanaan kebutuhan aset merupakan rangkaian kegiatan yang menentukan tujuan yang harus dicapai, memformulasikan strategi, menentukan dan memperhitungkan berbagai faktor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dan menerapkan semua langkah untuk memperoleh aset yang diperlukan. Nah, aktivitas penentuan kebutuhan aset meliputi yang pertama, mendefinisikan tujuan akhir, yang kedua, menetapkan strategi, dan yang ketiga, mengembangkan rencana ke dalam rangkaian aktivitas yang terkoordinasi. Selanjutnya, evaluasi aset yang telah ada. Evaluasi ini untuk menentukan apakah kinerja aset-aset tersebut memadai untuk mendukung strategi penyediaan pelayanan yang telah ditentukan. Evaluasi program pelayanan mencakup evaluasi atas kinerja aset. Kinerja aset ditinjau ulang atau review secara rutin dengan pembanding praktik terbaik untuk mengidentifikasi aset-aset yang kinerjanya buruk atau membutuhkan biaya yang terlalu tinggi untuk dimiliki atau dioperasikan. Nah, aspek yang dianalisis dalam evaluasi aset yaitu yang pertama, kondisi fisik, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga fungsionalitas, dan yang keempat kinerja keuangan. Selanjutnya, strategi aset. Rencana strategi aset diuraikan yang pertama, rencana pengadaan, hendaknya menegaskan tentang jenis dan waktu kebutuhan aset dan menguraikan metode pengadaan dan pendanaan yang diusulkan. Yang kedua, rencana operasi, menegaskan tentang kebijakan operasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola aset. Yang ketiga, rencana pemeliharaan, menegaskan mengenai standar pemeliharaan, menjelaskan bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan, dan meramalkan pengeluaran pemeliharaan yang perlu selama periode perencanaan. Yang keempat, modifikasi atau penambahan, di mana pekerjaan dengan sifat seperti ini normalnya meningkatkan potensi manfaat atau pelayanan dari suatu aset. Yang kelima, rencana penghapusan, di mana penghapusan aset mencakup pemindahan untuk penggunaan yang berbeda, sewa, dan pemusnahan. Yang keenam, rencana pendanaan, di mana aset baru dapat didanai seluruhnya atau sebagian. Yang ketujuh, rencana manajemen risiko, di mana suatu entitas hendaknya menyusun rencana manajemen risiko yang menjelaskan tentang strategi manajemen risiko dan tindakan yang akan ditetapkan pada aset-aset yang mereka kontrol. Selanjutnya, pendanaan dan penganggaran. Anggaran negara merupakan suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta rincian kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, sumber-sumber pendanaan. Apabila telah ditetapkan bahwa pendanaan model sektor publik telah memadai untuk suatu aset, dana dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, yang kedua subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat, dan yang ketiga kerjasama atau bantuan dengan pihak lain. Selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua, pengelolaan aset milik daerah. Pengertian barang milik daerah. BMD merupakan bagian dari aset pemerintahan daerah yang berwujud. BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap.
Pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindatanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, serta tuntutan ganti rugi yang ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pejabat pengelolaan BMD. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan yang dibantu oleh yang pertama sekretaris daerah sebagai pengelola, yang kedua kepala biro atau bagian perlengkapan sebagai pembantu pengelolaan barang, yang ketiga kepala SKPD, kepala UPTD sebagai pengguna, kuasa pengguna, penyimpan barang dan pengurus barang. Selanjutnya, pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan barang. Pengadaan BMD dapat dipenuhi dengan cara yaitu pengadaan atau pemborongan pekerjaan, membuat sendiri atau swakelola, penerimaan atau hibah atau bantuan atau sumbangan atau kewajiban pihak ketiga, tukar menukar dan guna susun atau peningkatan kualitas dan kapasitas BMD. Penggunaan, penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu jumlah personil atau pegawai SKPD, standar kebutuhan tanah atau bangunan, dan selain tanah atau bangunan, untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD, beban tugas dan tanggung jawab SKPD, dan jumlah jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya. Penata usahaan. Yang pertama, pembukaan mencatat pada daftar barang yang disediakan secara teratur dan menyimpan bukti kepemilikannya. Yang kedua, inventarisasi penggunaan barang, melakukan inventarisasi BMD 5 tahun sekali yang hasilnya disampaikan kepada pengelola barang. Persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan inventarisasi oleh pengguna barang setiap tahun anggaran. Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada pengelola barang. Yang ketiga, pelaporan penggunaan barang, menyampaikan LBPS dan LBPT kepada pengelola barang. Pengelolaan barang menyusun laporan BMD untuk neraca daerah. Oke, sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami dan terima kasih.